Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan beberapa netizen semua yang menanyakan bagaimana cara menanam porang Amarpopalus moelleri. Di beberapa video kami yang lalu kami sampaikan beberapa prospek budidaya porang di berbagai macam ekologi. Ada yang di sawah, ada yang di bawah sawit, ada yang di bawah karet, di bawah sengon, di perladangan dan sebagainya. Beberapa netizen yang awam menanyakan bagaimana cara menanam yang secara umumnya bagaimana. Ini harus ada kunci-kunci pokok, simbol-simbol pokok yang harus diketahui oleh para calon petani porang. Nah, ini harus kita sampaikan. Jadi porang itu apa sih? Nah, tapi yang pertama harus dibedakan antara porang dengan walur, dengan iles-iles dan suwek. Nah, mudahnya dari pola batangnya, bentuk warna umbinya, maupun cara perbanyakannya. Khusus porang ini ada bulbilnya, ada kataknya. Nah, itu cara membedakan. Jadi yang dibudidayakan yang banyak adalah yang porang karena harganya yang paling mahal karena mengandung glukomanan. Inilah glukomanan yang akan diolah menjadi berbagai macam kebutuhan industri. Bapak Ibu sekalian, nah ini kami rangkum dari beberapa sumber syarat tumbuh dari tanaman porang itu sendiri. Kita harus mengetahui syarat secara umumnya dulu, terus kemudian nanti teknik cara menanamnya. Yang pertama, ketinggian tempat atau meter di atas permukaan lautnya berapa. Dari penelitian yang saya lakukan, yang saya lihat itu ternyata porang itu dari MDPL yang rendah sampai yang lumayan tinggi itu bisa tumbuh dengan bagus. Yang pernah saya datangi 3-5 mdpl di Pangkalan Susu Sumatera Utara juga tumbuh dengan bagus. Kemudian ada lagi yang 1000 mdpl sekitar Kabanjahe itu juga bisa tumbuh. Artinya untuk mdpl ini kisarannya sangat lebar. Oleh karena itu nanti syarat tumbuh ini berkaitan juga dengan suhu. Nah, suhu semakin tinggi kan semakin dingin, sehingga ini bisa tumbuh dari sekitar 20-35 derajat Celcius pun bisa. Hanya nanti kalau terlalu panas terik itu biasanya tanaman kuning-kuning seperti terbakar, dan ini dalam waktu yang lama akan menyebabkan cepat menjadi dorman. Kemudian curah hujan. Nah, curah hujan ya curah hujannya lumayan tinggi, 1000 sampai 1500 mm per tahunnya dan tersebar merata sepanjang tahun. Nah, ini berkaitan dengan musim nanti berbeda. Kalau di Jawa itu kan tegas antara musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini syaratnya tadi. Nah, untuk di Sumatera nanti sebarannya juga berbeda. Nah, oleh karena itu nanti penanaman ini berkaitan dengan musimnya ini juga harus diperhatikan. Kemudian tekstur. Nah, tekstur tanahnya yang gembur, subur, ini yang diinginkan, drainase baik. Ya. Oleh karena itu dalam penanaman nanti di tanah yang mineral ini bahan organik itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian
syarat tumbuh lain yang paling utama yang sering ditanyakan orang adalah justru porang ini tahan naungan. Nah, dengan naungan 40-60% masih bisa hidup. Artinya apa? Bisa ditanam di bawah naungan kebun perladangan, di tanah di bawah pohon jati, di bawah pohon sengon, di bawah pohon sawit, di bawah pohon karet dan lain-lain. Nah, tidak harus full. Nah, bahkan untuk beberapa tempat yang terlalu panas, itu untuk tanaman yang masih muda perlu dikasih naungan atau paranet, baik naungan yang alami maupun yang dengan teknik tumpang sari tanaman lain sebagai naungan. Kemudian pH. pH ini yang disampaikan adalah yang paling optimal tentunya di 6-7. Oleh karena itu di beberapa tempat yang pH-nya masih kurang perlu diberi dolomit, nah, supaya pH-nya naik gitu. Nah, perlu kasih dolomit atau kapur. Nah, gitu. Inilah adalah syarat-syarat tumbuh dari porang secara umum. Kemudian inilah ringkasannya, kita dari penyiapan bibit dulu, kemudian pengolahan tanahnya, penanamannya, pengaturan naungannya, kemudian perawatannya, bagaimana pemanenannya, dan terakhir ketujuh adalah pengolahannya pasca panennya. Bagaimana kita mengolah supaya menjadi produk yang berguna dan sambil menunggu kalau harganya bagus, kan begitu. Jadilah ini step-step kita cara menanam porang atau budidaya porang. Berikutnya kita bahas satu persatu. Jadi sumber bibit porang itu ada berbagai macam. Nah, jadi tentunya ada katak atau bulbil, kemudian ada umbi, ada dalam polybag, bibit dalam siap dalam polybag, ataupun ada stek daun ataupun kultur jaringan maupun dari biji yang sudah dari fase generatif. Bagaimana ini memilih bibit ini? Inilah tergantung tujuan kita dalam berbudidaya. Apakah kita nanti masih mau menghasilkan bibit lagi atau untuk bibit berikutnya, ataupun untuk memilih yang sudah besar hasilnya untuk umbinya yang akan kita jual. Strateginya berbeda-beda, kelebihan kelemahannya berbeda-beda. Jadi kalau dari katak yang pertama itu akan mendapatkan katak yang banyak sehingga dia efisien dalam penanaman. Penanamannya mudah, ya kan. Kemudian transportasi dibawa ke sana kemari mudah. Hanya kelemahannya adalah yaitu lebih kecil dari umbi, tentunya hasilnya ya masih kalah dengan yang dari umbi. Ya. Kelemahannya adalah katak kalau belum matang betul atau dorman itu juga banyak yang tidak tumbuh. Nah, makanya dibiarkan saja supaya rontok di lapangan baru dikumpulkan. Yang kedua, umbi. Nah, umbi ini bila kita gunakan apalagi ukurannya besar, itu nanti dalam satu musim pun sudah bisa panen yang besar. Itu yang saya bilang tadi, bahwa penggunaan bibit itu tergantung pada tujuan kita. Kalau mau satu musim panen untuk diproduksi, ya gunakanlah umbi ini. Ya, demikian. Kemudian dengan menggunakan polybag. Nah, kenapa menggunakan polybag? Nanti tambah biaya, tambah apa. Tapi ada ini untuk mengurangi kalau kita menggunakan katak, mengurangi tanaman yang tidak tumbuh. Jadi ini sudah pasti bibitnya yang hidup, sudah terseleksi. Nah,
Kemudian berikutnya bisa stek daun, kultur jaringan juga bisa. Kemudian biji juga bisa. Ya, ini perlu disemai lagi juga supaya lebih pasti lagi menghasilkan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ya, harus diperhatikan sumber bibit mana yang harus kita pilih. Ya, tadi ya, harus sesuai dengan tujuan kita. Apa menghasilkan bibit atau memang sudah untuk dipanen. Pengolahan tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini tanaman ini nanti menghasilkan umbi, itu tentunya dibutuhkan media tanahnya harus yang gembur. Jangan yang padat, nanti tidak bisa berkembang umbinya, modot. Nah, karena memang keras gitu. Syaratnya harus digemburkan, makanya diolah tanah, dipembalikan penggemburan tanah dengan menggunakan traktor boleh, menggunakan cangkul boleh. Oleh karena itu, untuk menjamin kegemburan tadi, nah, itu harus dibikin bedengan, guludan. Nah, itu. Ini yang dilakukan untuk memperbaiki tanah yang gembur tadi. Kemudian dalam pengolahan tanah juga harus diperhatikan pH tadi yang kita bicarakan. Jika masih pH-nya kurang, itu diberikan dolomit, nah, supaya pH-nya naik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dikasih pupuk dasar, yaitu bahan organik. Bahan organik apa saja yang supaya nanti dalam pertumbuhan nutrisinya itu tercukupi, sehingga kita tidak sibuk lagi untuk dalam hal perawatan. Itu yang pertama adalah, yang penting adalah pengolahan tanah supaya gembur ya, cuma pH-nya juga pas, bahan organiknya pastikan cukup. Kemudian penanaman, nah, silahkan penanaman, waktu penanaman ini pada prinsipnya yang harus dipegang adalah di awal musim penghujan. Ini penting, nanti setelah apa kan terus hujan. Dan nanti waktu umur sampai 6 bulan jangan sampai terkena musim kemarau, sehingga sebelum waktunya sudah dorman. Nah, ini kan waktunya masih kurang cukup. Nah, ini waktu penanaman penting. Kemudian jarak tanamnya, ada yang 30 kali 30, ada yang populasinya sampai 40.000. Silahkan dipilih mana yang tepat. Nah, ini tapi prinsipnya 20.000 sampai 40.000 pohon. Bahkan ada yang mencoba sampai 100.000 pohon. Nah, ini kan masalah lubang dan kedalaman tanah tadi sesuaikan dengan besarnya bibit. Nanti untuk pertumbuhan dari umbi itu sendiri. Nah, kemudian cara penanaman tergantung pada sumber bibitnya tadi. Apa dari umbi, dari polybag, dari katak, dari biji, atau dari stek daun ataupun kultur jaringan tadi. Berikutnya yang kadang perlu adalah dengan beberapa naungan atau tidak. Ya, kadang kalau di dataran rendah yang panas sekali di awal-awal, ya itu kadang memerlukan naungan, paranet ataupun tanaman yang lain. Misalnya jagung dulu sebagai tanaman pelindungnya. Ini kadang bisa menyebabkan kegagalan itu tadi. Nah, di awal-awal nggak pakai paranet, ya terlalu panas, itu bisa menyebabkan kegagalan. Nah, untuk naungan ini justru kelebihannya porang ini adalah mereka mampu di daerah yang dengan naungan. Oleh karena itu ditumpang sari dengan tanaman-tanaman tahunan menjadi bisa, dengan karet, kelapa sawit, mahoni, sengon, dan lain-lain. Inilah kelebihan dari tanaman porang itu sendiri. Jadi perhatikan juga masalah naungan ini. Berikutnya perawatan. Ya, perawatan yang paling utama adalah pengendalian gulma. Ya, gulma kan mempengaruhi persaingan dalam hal ini nutrisi, ataupun kalau masih kecil pencahayaan. Oleh karena itu tekniknya ada yang menggunakan mulsa, ada yang manual, gulmanya dibersihkan. Nah, perawatan yang kedua adalah pemupukan. Nah, tadi kalau pupuknya cukup subur, ya nggak pala
pupuk-pupuk. Nah, gitu. Tetap organik tadi dengan menggunakan bahan organik. Tetapi kalau dirasa tanahnya kurang subur, bisa dengan pupuk-pupuk yang ada yang seperti disampaikan di sini. Selanjutnya pemanenan. Nah, nanti kan pemanenan tergantung tujuan tadi. Kalau dari umbi ya satu siklus yang sudah besar ya bisa dipanen kemudian dijual. Kemudian kalau kurang besar ya dikarantina lagi untuk panen berikutnya, untuk dorman berikutnya, penanaman berikutnya. Jadi intinya adalah petani tidak menjual tanam tetapi bergenerasi. Jadi ada bagian yang nanti sudah generasi 1 atau siklus 1, siklus 2. Jadi ada yang memang dipanen untuk dijual, tapi ada yang untuk menghasilkan bibit berikutnya baik umbi maupun katak. Sehingga akan menjadi bergiliran. Ada box trendnya. Nah, jadi inilah strategi supaya kebutuhan bibit juga selalu terpenuhi bagi petani. Tidak sekali nanam terus kebingungan mencari bibit lagi, kan begitu. Ini yang diharapkan. Berikutnya yaitu kalau mengenai pemanenan, dipanen kemudian digunakan sebagai apa, itu ada yang dijual dalam bentuk umbi basah, ada yang menjual dalam bentuk chip yang sudah dikeringkan menggunakan oven atau matahari. Jadi di prosesnya kalau di dalam secara umum kami sampaikan ini dicuci kemudian ataupun bahkan bisa diolah sendiri untuk dibikin makanan. Kemudian direndam dengan garam, maksudnya dicuci yang bersih, air mengalir ya. Kemudian dengan garam ini untuk mengurangi dari asam oksalat yang bikin gatel itu. Nah, kemudian direbus, dihaluskan, kemudian dicetak. Contohnya ini dimakan menjadi konyaku lah. Gitu. Kemudian kalau mau disimpan, dijual tadi dalam bentuk chip, potongan irisan, ya bisa dikeringkan. Dan kalau teknologinya sudah bisa, ya dibikin tepung. Nah, tepung porang. Nah, bisa. Kemudian dengan menggunakan ekstraksi, ya, itu juga bisa dipisahkan menjadi tepung glukomanan yang harganya pasti lebih tinggi lagi dengan berbagai macam proses yang ada ini. Nah, demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana kita cara menanam porang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.